berbakti kepada kedua orang tua dengan menghadiahkan yang mampu kita hadiahkan pagi ini pada Allah yarhamah dalam kuburnya. Semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, selalu dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya, dan Allah jadikan tempat tinggal kuburnya adalah taman-taman dari taman surganya. Diampuni oleh Allah kesilapannya dan diterima oleh Allah akan kebaikan dan amal soleh. Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah. Kitab Ihfazillah Yahfazka yang pagi ini Allah beri kesempatan untuk kita menyambung kembali di muka surat 450. Kita akan meneruskan dalam kajian sesungguhnya Allah akan mengujimu di cabang tajuk beberapa permasalahan berkenaan dengan ujian. Dasar yang diambil dalam kitab ini adalah utamanya ayat-ayat Al-Quran, juga disertai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Saya percaya dan husnuzon kepada seluruh jamaah bahwa kita telah melatih dan semoga terlatih untuk selalu lapang dada, selalu terima, bahkan selalu senyum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbaik sangka dengan muslimin muslimah, selalu ada rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Selalu mendahulukan sabar dalam setiap urusannya, walaupun kadar sabar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita akan ketemu dengan perkataan masalah. Padahal kita melatih untuk tidak mengulang-ulang kata masalah. Kita melatih dengan kata urusan, supaya terpandang dan terasa ringan, baik di pendengaran ataupun di perasaan. Namun, kitab yang menjadi rujukan kita ini mengartikan urusan dengan permasalahan. Dan insya Allah berbeda bahasa, sama pada tujuannya. Yang nomor satu, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ujian sebagai sunnah. Saya teruskan sampai satu penggal dulu, supaya Allah mengetahui mana yang jujur dan mana yang dusta, supaya diketahui mana yang benar-benar beriman, mana yang munafik. Kalau sekiranya semua perkara itu mudah dan penuh dengan kesenangan, niscaya semua orang akan mengaku bahwa dia adalah seorang yang jujur, benar, dan beriman. Akan tetapi demi Allah, Allah akan mengetahui orang-orang yang benar-benar jujur dan orang yang melaksanakan sebagian waktu, dan Allah tidak akan menghinakan para walinya. Titik terlebih dulu. Kata-kata yang diungkapkan di peringkat belajar benar, tapi di peringkat perjalanan itu perlu ditingkatkan kata-kata yang dipakai ataupun yang digunakan dalam bentuk penjelasan dan nasihat ini. Artinya Allah tahu bukan bergantung dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Saya bukakan kisah Nabi Khidir. Salah satu perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir membunuh bayi ataupun pemuda, anak kecil. Membunuh anak kecil. Secara syariat salah karena membunuh. Secara hakikat benar. Terletak di mana kebenarannya? Allah memberitahu kepada Nabi Khidir bahwa anak ini jika besar nanti jadi anak yang durhaka. Maka mati ketika kecilnya itu adalah lebih baik daripada durhaka saat dewasa. Kalau Nabi Khidir saja tahu yang akan datang, sedangkan anak itu masih
kanak-kanak, tentu Allah lebih tahu karena Nabi Khidir tahu Allah yang memberi. Sesuatu yang belum terjadi Allah tahu. Nah, hubungannya dengan penggal ini yang apabila tidak dijelaskan seakan-akan Allah tahu itu setelah Allah menguji kepada hamba. Sebenarnya Allah tahu sebelum Allah menguji kepada hamba. Maka disebut dengan kata sunnatullah atau sunnahnya. Muslimin muslimah, saya buatkan contoh lagi. Andaikan puan-puan punya sekolah sendiri, mulai dari tadika, sekolah rendah, ya, swasta, bukan kerajaan. Kemudian cucu puan-puan sekolah di situ. Puan-puan boleh saja meletakkan cucu puan-puan terus darjah 4. Sekolah-sekolah sendiri. Ya. Tapi saya percaya walaupun puan-puan boleh meletakkan cucunya terus naik darjah 4, puan-puan tak akan lakukan itu. Karena sunnahnya tak begitu. Sekolah ya dari darjah 1, darjah 2, darjah 3, baru naik darjah 4. Sunnatullah. Allah menguji kepada hamba untuk diketahui kemampuannya, kesabarannya, untuk diketahui keimanannya. Tapi bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu kemampuan hambanya, maka Allah menguji dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Allah menguji dengan kadar kemampuannya. Seorang cikgu saja tahu membuat soalan untuk anak murid darjah 1-nya, yang tidak akan sama soalan yang dikemukakan oleh cikgu yang sama terhadap anak murid darjah 6-nya. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian dari Allah kepada walinya atau kepada orang-orang yang dikasihi bukan menghinakan. Kiai atau tuan guru membuat perumpamaan. Spring, puan-puan tahu spring ya, kalau orang Indonesia sebut per, ya spring. Puan-puan, Allah menguji orang-orang yang beriman itu seperti mana kita menekan spring. Kita letakkan sesuatu di atas, umpama ini adalah spring, kemudian kita letakkan, kemudian kita tekan. Mata memandang semakin rendah. Tapi hakikat sebenarnya ini tidak rendah. Karena apabila ini dilepaskan, dia akan melompat yang lebih tinggi. Orang-orang yang beriman dan wali-wali Allah Ta'ala diuji bukan direndahkan. Walaupun mata memandang seakan rendah, karena Allah Ta'ala akan angkat cepat dan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Itu perumpamaan yang dibuat oleh tuan guru ataupun oleh kiai, menghibur ataupun menenangkan orang yang sedang berada dalam ujian. Penggal yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam Gua Hira. Dikala wahyu Allah turun kepada baginda, tatkala baginda melihat malaikat Jibril, beliau merasa takut. Lalu tubuhnya menggigil dan pulang ke rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha sambil berkata, "Aku takut atas diriku." Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinamu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, menghormati tetamu dan membantu orang-orang yang membela kebenaran." Muslimin dan muslimah, kuncinya semoga ada pada saya dan pada muslim-muslim. Kuncinya adalah berbuat baik. Beramal soleh, itu kuncinya. Orang yang beramal soleh atau orang yang buat baik, kemudian menghadapi kesulitan. Ini beda dengan orang buat jahat yang sama-sama menghadapi kesulitan.
Coba puan-puan ya, malam tadi orang-orang yang baik ingin bangun pagi sebelum subuhnya untuk sholat tahajud. Orang yang punya niat jahat tengah malam bangun juga untuk merompak ataupun untuk buat jahat. Yang akan bangun tahajud pun berhadapan dengan kesulitan. Ya. Puan-puan bangun, pergi bilik air, buka pipe, tak keluar air. Apa macam? Ya, seperti saya malam tadi itu, berarti pipe air tak keluar. Akhirnya menggunakan satu laluan lagi. Karena di Mahat ini ada 5 perigi. Kalau satu periginya tak boleh, pakai perigi kedua. Tak boleh lagi pakai perigi ketiga. Sampai 5 tahap. Sebab tak seperti puan-puan yang ada di bandar. Yang air itu dari Syabas, kita air dari bawah tanah. Kita ambil dari bawah tanah. Jadi saya teruskan imajinasinya. Akan bangun pagi, pergi bilik air, buka pipe, tak keluar air. Satu kesulitan juga. Orang yang punya niat jahat, akan keluar rumah, kemudian start kereta, boleh jalan menuju ke tujuan dia merompak ataupun dia buat jahat. Kemudian dia terasa haus, singgah di kedai. Saat dia singgah di kedai, legal, sehingga kunci keretanya itu dia lupa letak di mana. Kesulitan juga. Tapi kesulitannya orang yang niat buat jahat dengan kesulitan orang yang niat buat baik beda. Ujiannya orang yang buat jahat atau rintangan orang yang buat jahat dengan rintangan orang yang buat baik. Allah selalu buat baik. Jadi orang jahat menghadapi rintangan, tanda Allah akan menyelamatkan dia untuk tidak jadi buat jahat. Tanda orang baik menghadapi rintangan adalah Allah akan mengangkat derajatnya dengan kesulitan ataupun urusan-urusan yang dihadapinya. Berarti kesimpulan keduanya adalah Allah benar-benar maha baik. Kemudian diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang dihadapi oleh baginda. Semakin bertambah usia baginda, semakin bertambah dewasa. Kedewasaan Rasulullah SAW burunya langsung ke Allah. Maka baginda sebut Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidik aku sehingga aku menjadi baik. Ayah ibu telah tiada, berpindah tangan ke atuknya, atuk tiada, berpindah tangan ke pamannya. Ketika berpindah tangan ke pamannya, baginda sudah berusia dewasa yang harus mengembalakan kambing, yang harus berdagang dan berniaga. Sampailah baginda nikah baginda uzlah ke Gua Hira. Saat baginda uzlah ke Gua Hira, baginda pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan takut. Lazimnya manusia bersangka-sangka. Lazimnya manusia menyangka adakah tanda kebaikan ataupun tanda keburukan. Siti Khadijah menghibur, kamu orang baik, yang datang itu pasti adalah kebaikan. Kemudian kita ambil pelajaran, semoga kita adalah orang yang selalu niat untuk buat baik. Ada apapun, artikan itu adalah kebaikan. Puan-puan contoh ya, mengaji seperti ini, tiba-tiba cicak di atas, berak di buku puan-puan, di kitab puan-puan, ataupun di tangan puan-puan. Artikan saja dengan arti yang baik. Karena kita sedang buat baik. Jangan terus kita berhayal dengan yang tidak baik. Siti Khadijah terus menasihatkan kepada Rasulullah, engkau orang yang baik. Engkau orang yang menyambung silaturahim, menghormati tamu. Kejadian yang terjadi itu adalah kebaikan. Nah ini yang sedikit demi sedikit kita tiru. Di bawahnya, apakah kamu mengira bahwa Allah akan menghina orang-orang yang sentiasa melaksanakan sembahyang lima waktu?
orang-orang yang selalu hidup bersama Al-Quran, orang yang sering bertasbih, orang yang sering melaksanakan puasa, orang yang sentiasa melakukan qiyamul lail, dan orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak, demi Allah. Sebentar, puan-puan, ya, bateri saya yang satu yang di handphone ini udah mau habis. Tak ada suara. Oke, puan-puan dengar ke? Oke, saya jelaskan. Kadang kita harus berani memberi keputusan terhadap diri kita. Keputusan dan jawaban yang bagaimana. Allah pasti maha baik. Dan Allah pasti menolong orang-orang yang baik. Saat kita terpuruk ataupun saat kita terjatuh, ataupun saat kita menghadapi urusan yang besar, kemudian hampir-hampir tidak tahu jawabannya dan tidak tahu jalan keluarnya, kita harus berani untuk mengatakan terhadap diri kita sendiri bahwa Allah pasti membantu. Allah pasti menolong. Supaya kita tetap tegar, supaya kita tetap kuat. Kemudian setelah kita beri jawaban dengan keberanian mengatakan Allah tetap maha baik, Allah pasti membantu, kita harus melakukan apa yang mampu kita lakukan. Mampunya sholat, sholat. Mampunya baca Quran, baca Quran. Karena kadang, Masya Allah, saya terlintas cerita ya. Cerita seorang suami yang bertanggung, seorang suami yang punya tanggung jawab terhadap keluarganya, sara hidupnya, makan minumnya, tempat tinggalnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sudah pasti langkah-langkah sebagai manusia dalam ikhtiar dan usaha adalah kerja. Dia keluar rumah cari kerja. Hari pertama cari kerja, pulang tak bawa apa-apa. Hari kedua cari kerja, pulang tidak membawa apa-apa karena dia tidak mendapatkan apa pekerjaan. Dia pergi hari Rabu, Kamis, hari Jumat dia pergi lagi. Dia tidak mendapatkan apapun pekerjaan, dah masuk waktu sholat.
waktu sholat Jum'ah. Dia pun memutuskan untuk berhenti mencari pekerjaan dan sholat Jum'ah. Sebelum dia sholat Jum'ah, dia ambil pasir. Dimasukkan ke dalam plastik ataupun dalam kantongnya. Kemudian dia sholat Jum'ah. Dengan harapan nanti kalau sudah selesai sholat Jum'ah, dia pulang, dia bawa buah tangan, walaupun isinya adalah pasir, untuk mengelabui anak-anak yang sudah beberapa hari dalam keadaan lapar. Dia pun memutuskan untuk sholat Jum'ah. Dia rukuk sujud menghadap kepada Allah. Allah Ta'ala bekerja. Minta maaf, ini bahasa manusia. Allah bekerja dengan caranya. Allah Ta'ala datangkan orang yang bertamu di rumahnya. Bertamu di rumahnya dengan menyampaikan bahwa ini upah suamimu yang bekerja. Sedangkan suami tadi sedang melakukan sholat Jum'ah. Ketika sudah selesai sholat Jum'ah, dia pun balik. Pulang bawa pasir tadi. Sesampainya di rumah, belum sampai masuk ke rumah, dia sudah menghidup bau yang segar dari masakan yang baunya keluar dari dapurnya. Kemudian dia tanya, masak apa dan dari mana? Istrinya menjawab, tadi ada tamu mengasihkan atau memberikan upah abang bekerja. Ada orang datang ngasih upah abang bekerja. Kemudian istrinya tanya, yang di tangan abang itu apa? Dia spontan mengatakan, ini adalah gandum. Padahal dia tahu kalau itu adalah pasir sebab dia ambil pasir sebelum dia sholat Jum'ah. Kata-katanya menjadi makbul, dibuka oleh istrinya, betul itu adalah gandum. Maha hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang tidak putus asa dan percaya Allah Ta'ala pasti menolongnya. Saya ulang, maha hebat Allah terhadap orang yang tidak putus asa dan percaya Allah pasti menolongnya. Kali ketiga, maha hebat Allah yang pasti menolong kepada orang yang percaya kepadanya dan terus berusaha. Jadi muslimin dan muslimah rahimakumullah, inilah keberanian bukan kesombongan. Inilah keyakinan bukan pecundang. Inilah iman bukan kemunafikan. Jadi kita harus melatih. Ya. Lakukan apa yang mampu kita lakukan, baik dengan tenaga, dengan harta, ataupun dengan doa. Sehingga kita akan mantap mengatakan Allah pasti menolong. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Bawahnya, demi Allah, sesungguhnya Allah hanya memberi kehinaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya Allah akan merendahkan para musuhnya dan orang-orang yang memerangi agamanya, yang tidak mengenal sembahyang, yang tidak mengenal Al-Quran, yang tidak mengetahui kejujuran dengan Allah, dan orang-orang yang tidak memahami janji-janji Allah. Semuanya tidak terlambat, dan semuanya belum terlambat. Kita sendiri ataupun anak-anak kita dan juga keluarga kita. Memang ya, untuk tahu hijau itu adalah harus pernah bertemu dengan hijau. Untuk tahu merah juga harus ketemu dengan merah. Untuk tahu kuning harus ketemu dengan kuning. Artinya yang lalu adalah pengalaman hidupnya. Yang lalu adalah cara Allah mengajarnya. Maka kadang Allah Ta'ala ajar untuk tahu yang baik adalah dengan tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk tahu panjang adalah tahu lawannya, yaitu pendek. Maka dengan lapang dada kita menyikapi diri kita ataupun menyikapi orang-orang yang di sekeliling kita, yang akhirnya yang akan keluar pasti doa-doa kebaikan kepada anak-anak kita, walau mungkin belum baik ya seperti yang kita harapkan, tapi Allah tahu bagaimana akan menjadikan baik hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepadanya.
Diteruskan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, hasil-hasil daripada kebaikan akan terhindar dari jurang-jurang kejahatan. Ini kata-kata hikmah beliau. Hasil-hasil daripada kebaikan akan terhindar dari jurang-jurang kejahatan. Muslimin dan muslimah, lawan baik itu adalah jahat. Lawan kanan adalah kiri. Normal akal kita berpikir secara rasional, kalau orang itu ke kanan berarti bukan ke kiri. Kalau orang itu buat kebaikan berarti terhindar dari kejahatan. Selanjutnya, barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan memeliharanya dari perbuatan orang-orang jahat yang akan merugikan. Nah, ini pengembangannya. Muslimin dan muslimah, kita itu dibayangi dengan kekhawatiran, khawatir dengan kemungkinan-kemungkinan. Ya. Contohnya, puan-puan keluar rumah. Ya. Ada kekhawatiran kalau rumah puan-puan tinggal nanti akan ada orang masuk. Mencuri atau merompak atau yang lain. Puan-puan pergi naik kereta parking. Ada kekhawatiran. Jangankan yang di luar kita, pada diri kita sendiri. Puan-puan makan. Ada kekhawatiran selepas makan, perutnya sakit dan lain-lain. Kekhawatiran berada dalam batas kewajaran sebagai sifat manusia. Kemudian saat kita khawatir, puan-puan, manusia menggunakan caranya. Yang kadang cara itu menepati cara Allah, kadang tidak menepati cara Allah. Masya Allah. Puan-puan, bayangkan ya, punya rumah besar, punya bodyguard, punya bahasa kami ini satpam, penjaga rumah sampai 3 shift. Dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 pagi, dari 4 pagi sampai pukul 2 pagi, dari 2 pagi sampai pukul 8. Shift yang menjaga rumah. Selalu keliling rumah. Kalau dia keluar, punya driver sendiri, kereta sendiri, punya bodyguard sendiri. Kemudian keretanya tak seperti puan-puan punya kereta. Keretanya selain harganya mahal, kalau ditembak kalis peluru. Ya. Jadi melindungi diri supaya selamat di mana saja dia berada. Ikhtiar itu baik. Ya. Tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik dengan caranya Allah. Apa? Orang itu tidak perlu seperti itu jika dia buat baik, Allah akan lindungi. Contoh besar, walaupun bukan Nabi yang saya contohkan, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah diingatkan oleh kawannya, kenapa kamu pergi kemana-mana tidak ada bodyguard, sedangkan engkau adalah sebagai seorang khalifah. Apa jawaban beliau? Cukuplah, bodyguardku adalah ajalku. Itu jawaban ringkas beliau. Bodyguardku adalah ajalku. Karena apabila ajalku belum menjemputku, aku tetap akan selamat. Aku akan tetap hidup. Muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Kemudian kita yang tidak sebesar itu, kedudukan Allah Ta'ala uji atau Allah Ta'ala beri. Orang biasa, ya. Walaupun orang biasa, nampaknya orang biasa, puan-puan tak ada bodyguard, puan-puan tak ada penjaga rumah. Nyatanya aman-aman saja dengan izin Allah. Dan itu bukan berarti kita melepaskan diri dari ikhtiar untuk melakukan usaha keamanan. Ya. Muslimin dan muslimah, semoga tidak riya ya.
kami yang ada di sini ini kadang motosikal, kereta, ini ya berada di luar. Sedangkan orang-orang ini, orang kampung ya kereta masuk dalam rumah, motor masuk dalam rumah, jangankan motor, lembu masuk dalam rumah. Bahan-bahan. Ini orang kampung ya. Kami alhamdulillah diberikan tenang oleh Allah. Sebab dalam 24 jam ada cara Allah Ta'ala menjaga. Pelajar-pelajar ulang kaji Qur'annya di depan rumah, di depan surau, ya, suara-suara Al-Quran. Jadi terhindar dari yang tidak baik. Tapi ada tapinya. Walaupun seperti yang saya ceritakan tidak punya gad dan tidak ada penjaga, tapi Allah Ta'ala jaga, tetap manusia akan menghadapi ujian dalam bentuk lainnya. Ya, bukan bebas daripada ujian. Di satu sisi dia selamat, di satu sisi dilindungi, di satu sisi Allah uji. Itu sudah pasti. Mulus 100% tanpa rintangan dalam hidup dunia tidak ada. Mulus tanpa rintangan adalah di surga nantinya. Selanjutnya, barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dari perbuatan orang-orang jahat yang akan merugikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jamaah halaqah tilawah Al-Quran dan jamaah pengajian Ifalzillah Yahfazka. Dulu pernah saya sampaikan bahwa pagar yang paling kuat bukan pagar besi yang Puan pasang di sekeliling rumah. Tapi pagar yang kuat itu adalah pagar kotoran. Di sekeliling rumah kita kasih kotoran. Tentu ini mengelirukan jika tidak saya jelaskan. Apa artinya? Menjadi orang yang pemurah kepada orang lain. Ringan tangan untuk memberi. Baik itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk apa. Karena makanan ini akhir daripadanya terminalnya adalah kamar kecil. Terminalnya adalah tandas. Terminalnya adalah buang air besar. Kemudian dijadikan nasihat, ya, nasihat yang ringkas, pagari rumahmu dengan kotoran. Kalau orang ini pemurah dengan sekelilingnya, ya, maka sekelilingnya itulah jalan bagi Allah Ta'ala untuk menjaganya. Kalau orang itu pemurah, pemurahnya itu yang akan Allah Ta'ala ganti dengan keselamatan untuknya. Muslimin dan muslimat, pemurahnya itu akan diganti oleh Allah dengan keselamatan baginya. Ayat yang lain, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal. Titik. Sekali lagi Allah tidak bergantung ya dengan perbuatan hamba. Yang Allah menunggu bagaimana nanti baru Allah tahu, tidak. Sebelumnya Allah Ta'ala Maha tahu. Maka kadang-kadang tauhid kita kepada Allah Ta'ala itu menjadikan kita senyum, betul-betul senyum dengan Allah. Kita bukan dalam tapi kita wayang. Kita bukan mengatur tapi kita diatur. Kita bukan mencipta tetapi kita dicipta. Ya. Saat pandangan mata hati kita terbuka melihat kepada kuasa Allah Ta'ala yang tunggal, kuasa Allah Ta'ala yang esa, kuasa Allah yang tidak tertandingi oleh lainnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul-betul kita mengatakan Allahu Akbar, bergetar seluruh anggota badan kita karena
tidak ada kuasa, melainkan adalah kuasanya. Kemudian Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, ya, dengan keperkasaannya dan kuasanya itu menguji kepada hambanya. Tentu ujian Allah itu sifatnya adalah sayangnya Allah kepada hambanya. Ada orang yang cepat paham, ada orang yang lambat paham. Ada pula, semoga bukan kita, yang gagal paham. Ada orang yang cepat paham, sehingga dia cepat paham kehendak Allah itu adalah baik. Sudah, pokoknya Allah Ta'ala maha baik. Cepat dia paham. Ada orang yang agak lambat paham, ya, karena harus menunggu diingatkan atau dinasihatkan. Ya. Yang terakhirnya yang gagal paham. Ya, gagal paham ini terus menjadi malapetaka. Menjadi malapetaka, menjadi marah, bertengkar, bergaduh, bahkan lebih dari itu sampai hilang nyawa karena ya gagal paham. Maka insya Allah muslimin dan muslimah dengan sedikit demi sedikit kita ingat mengingatkan melalui pengajian Ihfazillah Yahfazka ini adalah cara Allah membimbing kita untuk mengenalinya, cara Allah membimbing kita untuk bermesra dengannya, cara Allah membimbing kita untuk berkasih sayang dengannya, dan cara Allah membimbing kita untuk selalu optimis dan percaya dengan pertolongannya. Untuk pagi ini saya cukupkan ini terlebih dahulu. Insya Allah yang akan datang untuk pembahasan yang kedua, minggu hadapan kita akan sambung dan kita akan teruskan kembali. Menutup majelis, kita akhiri bersama dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.